sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali A kali B cos puluh. Ini mau ada gamanya nih harusnya. Ya. Ini saya ngedit ini nggak bisa soalnya. Saya ngedit tidak bisa jadi. Tulis aja deh. Jadi ada itunya ya. A, B, kalau di komputer itu nulis kuadrat gini ya. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 AB cos gamma. Nah, ini gamma. Cos simbol Greek. Gamma itu C ya. G. Ini ya maksudnya yang di sini. Gamma nih, gamma. Nah, yang dicari itu adalah C ini. A diketahui, B diketahui, C belum diketahui. Mencarinya begini. Demikian juga kalau mencari sisi A ya. Kalau sisi A nggak diketahui, B dan C diketahui, alfa diketahui, maka juga berlaku hukum sinus. Nah, hukum kosinus ya. Kalau hukum sinus begini. Ini join kelasnya nggak pakai akun student ya, jadi nggak langsung mesti lihat. Ya, ini diingat-ingat nih. Hukum sinus di segitiga A, sisi A
per sin alfa, B per sin beta, C per sin gamma ya, dengan ketentuan gini nih. Berhadapan ya. B berarti beta, A berarti alfa, C berarti gamma ya. Kalau yang ini ya, yang kalau di sini. Yang sini ya ternyata dia kiri dan kanan lain. Ya, ya. Gambar gitu. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini hukum jalan genjang ya, mencari resultan. Ya. Cepat aja. Nah, ini kalau misalnya nggak diketahui, ya, terutama kalau metode ini ya, metode matematis. Kalau metode matematis kan dikalkulasi. Kalau metode grafis tinggal ditarik garis sejajar aja, pakai sepasang segitiga. Oke ya, ini cari nilai-nilai itu dengan menggunakan rumus segitiga dan jajaran genjang. Ini ada lagi rumus paralelogram. Jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat, yaitu rumus bakunya. Kalau segi jajaran genjang kan kurang lebih sama dengan ini kan, sepasang segitiga yang sama persis itu menjadi jajaran genjang kan. Maka ke jumlah sudutnya berarti 180 tambah 180 ya. Ya, misalnya dibagi dua nih. Nah, segitiga yang ini jumlah sudutnya 180, jumlah yang sebelah kanan jumlah sudutnya 180. Jadi, total kalau jajaran genjang ini adalah 260 derajat ya. Dengan syarat panjang sisi-sisi dan kemiringannya sama ya. Ini ada A dan B garis lurus bertolak belakang, maka alfa dan beta 180 derajat ya. Lanjut ya, tambahan vektor kalau matematis gini ya, enakan mana nih deh, matematis apa? Nah, ini bisa dibolak-balik nih ya. Mau A plus B atau B plus A terserah ya. R ya, R dengan A plus B. Kalau B per A gimana? B, sama aja. Kalau di sini sama. Ini pakai jajaran genjang, kalau ini pakai segitiga. A, lanjutkan ini panahnya 4 lanjutkan dengan vektor B, maka dari titik awal ke titik akhir itu adalah A plus B sama dengan R ya. Tambah C gimana? Tambah ada vektor C baru ya. C misalnya arahnya ke bawah, miring ke bawah, maka resultannya menjadi dari titik awal akhir. Pengurangan tinggal arah vektornya aja yang dibalik ya. Caranya sama ya. A min B sama dengan vektor A ditambah kebalikan vektor B. Nah, itu penerapannya di sini ya. Kalau tadi kan ini ya, beban sini. Ini berapa yang gaya yang
Ini apa ya, buku Bibler. Sambil buka bukunya ya. Bibler. Bibler itu ada yang punya saya, ada yang tahun 2004, ada yang tahun 2010. Halaman 24 ya. 11. Bila cocok. 24 ini. Oh, beda ya. Ini berarti tahunnya beda nih. Slide antara slide sama ini. Coba saya buka yang tahun 2004. Oh, masih begini nih bentuknya. Iya, mestinya. Jadul nih, jadul. Oh, udah lewat. 24 ini. Lain ya? Ya udah lah, ini berarti udah beda lagi tahunnya. Oke, kembali ke sini. Vektor ini tinggal dicari, bikin sejajar ya. Sejajar, ini sejajar tali yang kanan, taruh dari sini. Yang ini dari di sebelah kanan, bikin garis sejajar tali yang kiri. Jadi perpotongannya. Tapi kalau di sini ini, kayaknya harus vertikal nih. Ya. Nah, kalau vertikal gimana? Tinggal diurai, ya. Diurai ke talinya. Ya. Nah, gini nih. Ya, gaya yang dikatrol ini, dikait ini harus vertikal kan? Nah, gaya di talinya berapa? Ya, itu baru gambarnya. Kalau perhitungannya cari pakai segitiga. Sama mana? Beda ya. 24 nomor 2.4, XML 2.4. Oh, ini yang ini ya. Ini kan 2.4, tapi ini nggak berwarna. Coba yang ini, yang biasanya antara edisi beda-beda tipis. Contoh 2.4 ya. Oh, udah beda nih kalau yang ini. Tapi kasusnya masih sama, cuma diputar aja nih. Oke, lanjut. Jadi kita ya menyelesaikannya.
Soalnya kan gini, diketahui 20 derajat diketahui. Delta diketahui 30 derajat. R-nya resultannya 1 kilonewton, maka diurai aja ya. Jadi kemiringan 20 derajat dan 30 derajat. Nah, ini ada sistem sumbu ya, seperti yang tadi saya coret-coret ya. Ada, nah kadang dipakai IJK ya. Jadi X, Y, Z pasangannya huruf I, huruf C, huruf K. Nanti kalau biasanya perbedaannya saat dipakai untuk inkremental ya, atau gaya relatif ya. Koordinat relatif ya. Koordinat absolut kartesius ya. Itu kan X, Y, Z ya. Maka inkrementalnya untuk membedakan dipakai I, J ya. Nah, ini ada contoh nih, gaya yang tadi ya, gaya yang ya mungkin ada yang di forum tuh gaya nggak karuan tuh gimana. Ini diproyeksikan. Ya. Apa ini? Nggak pakai ini ya. Oke. Unit vektor adalah vektor dua vektor dengan bawah besaran satuan. Ini untuk penulisan vektor ya ini. Ini ada aturan sistem koordinat tangan kanan ya. Jadi bila ada sistem koordinat seperti ini ya, maka jempol itu arah di gambar ini ya. Gambar ini jempolnya sumbu Z ya, maka nanti ada couple momen ya, momen yang arahnya ini jari-jari ini. Jadi kalau dilihat dari atas counterclockwise ya, jarum jam. Ini nanti perbedaannya nanti. Video udah sampai sini belum ya? Belum, Pak. Ya? Sampai? Belum ya? Belum, Pak. Baru kosinusal sampai situ aja, dan beberapa bentuk law yang lain. Nah, untuk gaya yang berada di ruang ya, sistem koordinat ruang atau 3 dimensi, biasanya dibuat untuk memudahkan dibuatkan kotak ya. Jadi sepertinya misalnya seperti ini kotak. Maka dibuatkan kotak ya. Nah, seperti ini nih. Jadi ujungnya itu ada di sudut ya. Berarti ini lintang ya, kelihatannya ini satu garis tapi tidak ya.
Ya, gayanya ada di ruang, sistem ruang. Ya, kalau udah dibuatkan kotak ini jadi mudah ya. Kalau diproyeksikan ke bidang X, Z, ya ke sana ya. Sana dan sini ya. Diproyeksikan ke bawah bidang X, Y, ini. Proyeksikan ke bidang Z, Y, berarti ke sana nih. Gitu ya. Kayak tadi saya bilang, oh ini lebih enak pakai gambar yang bisa diputar-putar. Ini simpelnya gini nih. Ya. Gayanya begini. Terus ditanya, ini komponen X, Y, Z-nya berapa? Bila besar gayanya sekian, lalu jaraknya bidang ini, ya mudah aja kan ya, tinggal dianggap dalam ruang terus diproyeksikan. Kalau udah di dalam kotak kan tinggal sinus, kosinus, dan Pitagoras ya. Oke, itu untuk sistem dalam ruang. Nah, ini ada kita di sini pakai IJK ya. IJK. Untuk membedakan X, Y, Z ya. X mana? Di sini ya. IJK. Fx berarti F komponen X ya. Cos delta. Deltanya mana? Deltanya yang bawah sedikit. Ini delta X ini. Sudut antara gaya ke sumbu X ya, itu delta X. Delta Y sudut antara gaya ke sumbu Y. Demikian juga delta Z ya, sudut antara gaya ke sumbu Z. Jadi dapat ini. Nah, supaya enggak X pasangannya Y pasangannya C. Ini ya, untuk notasi aja. Tadi cocoknya sama yang tua ya. Example 2.9. Udah soalnya. Berarti slide ini slide tua nih, tahun 2004. Ya, ini tadi yang aturan tangan kanan. Example 2.9.
hitung besarnya dan arah sudut koordinat gaya resultan pada cincin tersebut. F1-nya arahnya 60J 80K. Apa tuh maksudnya? Komponen ini berarti kalau J sama K berarti komponen I-nya nggak ada, ya. Dia ada di bidang YZ, ya. YZ. Sedangkan F2 adalah 50I min 100J plus 100K. Berarti ada ruang nih, di ruang, ya. Ruang minus, ya, ini minus, ya. J-nya minus, ya. Jadi J-nya J negatif sini. X50 J min 100, Z-nya plus 100 ke atas. Yaitu arahnya. Arahnya. Kitanya resultannya. Maka tinggal dijumlahkan seperti ini, ya. F1 60J plus 80K tambah 50I min 100J plus 100K. Jumlahkan komponen yang sama. I tidak ada, berarti tetap 50. J ini 60, ini min 100, berarti min 40. K ini plus 80 plus 100, berarti plus 180. Jadi gaya resultannya 50I min 40J plus 180K. Berapa itu kalau besarnya kalau di... Nah, kalau ini kan sistem arah, ya. Besar, kalau ditanya besarnya berapa? Besarnya tinggal dikuadratkan masing-masing nih. 50 kuadrat, min 40 kuadrat, 180 kuadrat. Jadi akar, ya. Maka jadinya. Ya. Mulai ngerti nggak? Itu kalau Isam pakai IJK, ya. Jadi jangan bingung lagi kalau udah gaya arahnya, persamaan gayanya arahnya pakai IJK, ya. Sebenarnya malah lebih mudah. Kalau udah ngerti lebih mudah, kalau belum ngerti bingung. Oke, lanjut. Tadi tanya ini besarnya, sekarang sudutnya. Sudutnya biasa pakai cos, ya. Pakai hukum sinus, kosinus. Hukum sinus, ya, terutama. Unit vektor adalah FR, FR mutlak, ya. Ini kalau ada garis 2 itu berarti dimutlakkan. Kalau dimutlakkan itu artinya kalau misalnya dapatnya minus, dia positif. Mutlak. Karena nggak dilihat nilai negatifnya, tapi dinilai besarannya, magnitude-nya. Besaran itu bahasa gitu, magnitude, ya. Nilai atau besaran. Ya, 191 dapat dari sini, ya. 191 ini dikembalikan buat ini. 50 plus dibagi 91 I, ya. Kembalikan ke sini maksudnya. Sini, ya. 50 min 40. Nah, kalau kita tarik untuk nyari sudutnya, berarti 50 dibagi
per ya, 191 min 40 per 191 180 per 191. Jadi begini ya. Ini boleh begini aja atau boleh dicari ya. Hasil pembagiannya nih maksudnya. Tapi konsisten ya, kalau pakai 2 desimal di belakang koma, 2 desimal, 3 desimal. Jangan naik turun. Nah, berapa sudutnya kalau ketemu begini? Ini adalah cos alfa. Ini cos beta. Ini adalah cos gamma. Maka pakai kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator nyari sudut gimana nih? Pakai itu ya, arcos ya. Kalkulator. Coba ya. Nol koma 2617. Ini adalah sin cosnya alfa. Kalau mau nyari alfanya gimana? Kalau matematika sih tulisnya arcus nih. Tapi kalau di sini apa? Mungkin inverse ya, coba. Oh, ketiknya salah. Coba ya, inverse cos 0,2617 sama dengan berapa? Dijadikan derajat ini cara menjadikan derajat di sini. Ini desmos ya. Coba dicari di kalkulator fisik ya. Kalau punya kalkulator fisik ini bisa. Yang gambarnya itu tuh, yang gambarnya A, gambarnya gini nih. Simbolnya kalau Casio ya, kalau Casio Bentar, saya save dulu. Oh, 3 ya. Yang gini nih, Mas. Kok jadi yang simbol begini nih, tanda tombol yang begini, cari kurang lebih ya. Ini di satu tombol.
Oh ya, ada image-nya ya. Nah, ini. Ini misalnya gini nih. Kok mahal banget komputer kalkulator sekarang ya? Punya saya yang mana ya? Coba terjemah. Ya, kita aja deh. Tuh. Nih, yang gini nih. Nah, nih. Ya. Bukan. Nih, yang ini nih. Ya. Ngubah desimal jadi sudut, ya. Kalau saya screenshot dulu. Ya. Ini yang ini nih. D. Yang ini. Nah, tuh yang ya. Cari simbol ini nih. Kalau ngubah ke sudut ya. Sudut derajat. Ya. Oke, dicoba. Kalau ada kalkulator langsung aja coba. Ya, dari sini ke dapat desimal, lalu dijadikan nilai sudut ini, caranya tadi ya, tinggal klik tombol yang tadi. Ya, gampang ya. Apa ini? Nah, ini udah mulai masuk ke free body diagram. Kita bisa di saya jarang pakai ini sih. Pakai PowerPoint. Kan saya pakai itu produknya Lidl. Dua tujuh. Banyak loncatnya jauh banget ya. Dua tujuh. Nanti kalau soal yang di itu pakai ini ya, pakai SI aja. Dan berwarna. Ini sekedar ini aja. Nanti saya pakai yang ini aja, yang berwarna.
Udah ganti bab tadi ke yang impeller atau yang 2004 tahun 2004. Baik, sekarang jelas, sekarang mudah-mudahan udah bisa ya sistem koordinat yang sistem gaya yang pakai notasi IJK ya, termasuk mencari sudutnya ya. Vektor posisi. Vektor posisi kalau teorinya emang di menit ini ya, tapi kalau udah diterapkan ke contoh, ini lihat aja yang di sini ini. Oh, ini maksudnya gaya yang vektor yang ini biru ditambah vektor RA RB, dan dicari yang warna hijau ini Tosca itu vektor resultan ya. Ini gerak kembali. Enggak gerak ya. Oh, tadi saya harusnya jangan itu ya, jangan lupa. Biarkan original. Baik ya, terakhir ada vektor posisi. Masih ada waktu. Kita lanjut ke slide 3. Ada tanya nggak sih sampai sini? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk tadi contoh 2 dari 2.6 itu untuk sudut I, J, dan K itu memang ketika itu dihitung ulang jadi akar sekian ya Pak yang dikuadratkan itu. Yang dikuadratkan? Iya Pak, itu yang di papan ini, yang di slide, yang di layar ini, bukan? Bukan Pak, yang sebelumnya Pak. Sebelumnya. Nih. Sebelumnya lagi Pak. Nah, yang itu. Nih. Kenapa? Yang saya masih kurang paham itu ketika bentuknya 50I, 40J itu kan belakangnya huruf ya Pak, dan ketika dijumlahkan lagi itu jadi kuadrat ya Pak. Cari magnitudenya, besarannya, nilainya. Jadi kalau untuk determine the magnitude itu solusinya seperti ini ya Pak? Iya, betul. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak.
Ini cari besaran ya, kalau cari sudut ke masing-masing sumbu ya, terhadap masing-masing sumbu, oke yang ini ya. Tadi kan cari pembagi kan, cari pembagi ini kan tadi FR kan, ini FR komponen 50 kan, tadi 50 min 40 180, lalu dibagi yang magnitude-nya tadi dapatnya ini. Baik, ini lanjut nih, kayaknya berkenalan dengan momen. Force resultan sistem gaya. Misalnya yang paling kiri itu adalah ada roda yang di masing-masing tepinya ada 3 buah gaya. Ada posisinya masing-masing tuh ya, ada 30 derajat, 45 derajat, dan berapa tuh? Oh ya, itu 90 ya. Jari-jari 0,75. Serta ada momen ya. Momen ini yang biru nih. Gambar momen biasanya ini apa? Lengkungan ya. Lengkungan ada panahnya. Ya. Jadi kalau panahnya ke kiri berarti kok CCW ya, CCW. Gambar yang kedua ini peristiwa yang sering kita lakukan ya. Ini kunci pipa ya, ini kunci pipa. Nah, tangan kita berjarak nih, ada jaraknya. Nah, terjadi momen kan. Momen itu sama dengan gaya dikali jarak. Oh ya, ini yang di gambar pertama tadi, momen birunya ini resultan ya, hasil resultan nih. Jadi kalau dan CCW, kalau mau ngecek gimana? Berarti ini F1, tapi karena ini jari-jarinya sama ya, tinggal di selisih aja nih. F2 diketahui nggak? F2 nggak diketahui ya. Ini diketahui nih 30. Ini ada F1 nggak diketahui. Ini ada di sini ada 60, tapi bekerjanya melalui titik pusat roda. Dia tidak menghasilkan momen apa-apa. Ya. Sigma momennya nggak ada ya, karena jaraknya 0. Oke ya, itu tadi yang balik yang pertama. Kalau yang ini kayaknya lebih mudah. Ya, akibat kita mendorong kunci pipa ini, maka terjadi momen ini. Ini kalau yang kanan bawah, kemana nih? Ini pakai sistem tangan kanan tadi ya. Jadi momen itu bisa dikonversi menjadi sebuah gaya. Sekian.
kan tadi gini ya, ini berarti gitu, yang X ya, berarti gini nih. Kalau yang Y itu ini ya, ini makanya ke atas ya, arah jempol ya. Coba kita lihat isinya. Nah, belajar vektor mau nggak mau ketemu cross ya, cross product ya. Bukan gross ya, cross silang. A dikali, simbolnya kali ya, A cross B ya, bacanya A cross B, bukan A kali B.